Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda rapat kerja hari ini akan membahas 4 materi sekaligus, karena memang hampir sejak DPR memasuki masa reses, kita belum sempat melakukan raker, karena itu raker pertama pada masa sidang ini akan membahas yang pertama terkait dengan realisasi APBN tahun anggaran 2020, yang kedua persiapan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, yang ketiga pembahasan isu-isu strategis menyangkut soal pelaksanaan asesmen nasional, persiapan belajar tatap muka, dan bantuan subsidi upah guru dan dosen. Agenda kita yang terakhir terkait dengan perkembangan penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lanjut Ketua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami persilakan Mas Mendikbud untuk menyampaikan paparan terkait dengan 4 agenda raker kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Mas Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Selamat tahun baru bagi yang belum berjumpa. Kami ingin terima kasih juga untuk pembukaannya, dan beberapa topik-topik yang tadi dibahas Pak Ketua akan kami coba jawab satu persatu di dalam paparan kita. Kalau bisa paparannya dinyalakan, terima kasih. Kita ada beberapa porsi, bisa halaman berikutnya. Untuk topik pertama dan kedua adalah realisasi APBN, dan yang kedua adalah persiapan program kegiatan Kemendikbud tahun anggaran 2021. Untuk agenda 1 dan 2 ini akan pertama dipresentasikan oleh Bapak Sekjen, dan lalu saya akan membawa halaman-halaman di bagian 3, yaitu isu-isu strategis. Lalu Pak Toto dari Balitbang akan memberikan update, yaitu bagian keempat mengenai revisi Sisdiknas. Terima kasih, saya persilahkan ke Pak Sekjen untuk memulai presentasi. Terima kasih Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, dan juga Bapak Mendikbud, rekan-rekan semua dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hadirin yang mengikuti rapat secara virtual. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri, saya akan menjelaskan tentang realisasi APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk anggaran 2020. Pertama, realisasi anggaran yang dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 91,61. Tadi Bapak Ketua menyampaikan target yang kita tentukan mula-mula, yaitu 90%. Dengan anggaran yang kalau kita lihat perkembangannya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, anggaran kita itu meningkat sangat tajam dari 70-an triliun menjadi 86,2 triliun. Nah, berkaitan dengan paku anggaran ini ada beberapa dinamika, khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran yang diakibatkan oleh restrukturisasi kementerian dan juga perubahan-perubahan kegiatan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kita mendapatkan alokasi tambahan dari BABUN sebanyak 8,3 triliun.
Ini khususnya untuk internet, tunjangan dan tambahan tunjangan profesi guru serta sertifikasi dosen, dan juga ada tambahan untuk bantuan subsidi upah untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 2,9 triliun. Dengan pertambahan yang cukup besar ini, alhamdulillah kita bisa merealisasikan sebanyak 91,61%, ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan rata nasionalnya adalah 94,6%. Kemudian kalau dirinci menurut jenis belanja, kita bisa melihat realisasi tertinggi adalah bantuan sosial 99,85%. Kedua adalah belanja untuk pegawai 95,9%. Dan selanjutnya adalah untuk barang dan modal. Kemudian dari aspek kebijakan, Kementerian telah berhasil mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan Merdeka Belajar yang dituangkan dalam 6 episode. Episode pertama ini kebijakan-kebijakan yang banyak berkaitan dengan bagaimana kita merespon terhadap adanya pandemi COVID-19, yaitu meliputi penghapusan USBN, penggantian ujian nasional, kemudian penyederhanaan RPP guru, dan peraturan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Kemudian episode kedua ini tentang kampus merdeka, dan yang paling penting dari episode kedua ini adalah pemberian kemerdekaan belajar bagi mahasiswa berupa fleksibilitas untuk memperluas bagaimana mereka belajar, termasuk magang, kerja sosial, dan sebagainya. Episode ketiga adalah penyesuaian dana BOS. Keempat, mengenai organisasi penggerak. Kelima adalah guru penggerak. Dan keenam, mengenai transformasi dana perguruan tinggi. Ini untuk memadu perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi kita. Berikutnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, walaupun anggaran kita bisa direalisasikan pada tingkat 91,6%. Namun kalau kita lihat outputnya, mayoritas dari output yang kita targetkan itu dapat direalisasikan, bahkan banyak yang lebih dari 100%. Ini misalnya kalau kita lihat dari unsur pembiayaan pendidikan, program Indonesia Pintar dapat dicapai lebih dari 100%. Dari 17,9 juta, kita realisasikan 18 juta lebih. Kemudian KIP kuliah juga lebih dari 100%. Tunjangan profesi guru demikian juga. Untuk non-PNS yang dibayar oleh kementerian. Demikian pula bantuan pemerintah untuk lembaga dan organisasi penyelenggara pendidikan dan sekolah SLN. Kemudian kalau kita lihat dalam kelompok target pengembangan TIK, penguatan karakter dan peningkatan prestasi, semua output juga bisa dicapai. Ini kecuali untuk alokasi kuota internet, karena memang ini baru pertama kali dilakukan dan banyak kompleksitas, termasuk ada perguruan tinggi atau sekolah yang menyediakan wifi di lembaganya. Kemudian kalau dilihat pada kelompok program pendidikan vokasi, ini juga mayoritas, bahkan semuanya paling tidak dicapai pada tingkat 100%. Ini termasuk program-program yang relatif baru atau dilakukan peningkatan secara lebih luas.
yaitu misalnya sertifikasi siswa SMK, kemudian kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, itu dapat direalisasikan dalam volume yang jauh lebih besar daripada yang ditargetkan. Kemudian untuk program pendidikan tinggi, walaupun ada restrukturisasi pada Direktorat Jenderal ini, tapi target-target yang ditetapkan dapat semua pada tingkat paling tidak 100%, kecuali untuk program pendidikan gelar ini mencapai 91,8%. Ini dikarenakan adanya beberapa perubahan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga mereka harus menunda keberangkatan dan sebagainya. Kemudian untuk program guru dan tenaga kependidikan ya, juga semuanya dapat dicapai target-target kuantitasnya. Dan juga program-program pemajuan kebudayaan, termasuk di sini kegiatan-kegiatan berkaitan dengan warisan budaya yang didaftarkan, ditetapkan dan dilindungi, ini mencapai 458 dibanding dengan 229 yang ditargetkan mula-mula. Demikian pula apresiasi masyarakat terhadap galeri, museum, dan cagar budaya ini juga dapat dilaksanakan ya, bahkan jauh dari yang ditargetkan mula-mula. Kemudian untuk kelompok penelitian dan pengembangan juga dapat dicapai, termasuk berkaitan dengan satuan pendidikan yang melaksanakan CPT. Ini dari 120.000 dicapai 139.000. Ini juga mungkin didorong karena adanya berbagai kegiatan yang dilakukan secara virtual. Kemudian untuk pengembangan bahasa, mayoritas juga mencapai targetnya. Kemudian ada beberapa yang kurang. Ini misalnya terkait dengan pembinaan penggunaan bahasa dan sastra bagi generasi muda dicapai 73,8%, dan kamus serta pengembangan istilah ini 80,6%. Kemudian untuk program-program PAUD dan Dikdas serta pendidikan menengah, ini bisa kita lihat di sini semuanya dapat dicapai 100% atau lebih, termasuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bantuan sarana pembelajaran termasuk APE PAUD, kemudian juga sekolah yang dipetakan, difasilitasi dan verifikasi mutunya. Berkaitan dengan mutu ini juga dapat sampai 100%. Kemudian untuk program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, ini juga mencapai target-targetnya dengan tingkat paling tidak 92,4% dan 100%. Ini mengenai capaian di tahun 2020. Kemudian untuk persiapan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan persiapan-persiapan, dan tentunya tahun 2021 kami merasa lebih siap dan lebih mantap karena berbagai aspek restrukturisasi sudah selesai. Kemudian juga penetapan para pejabat pelaksana khususnya berkaitan dengan perbendaraan juga sudah selesai, dan berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan anggaran lagi berkaitan dengan pandemi COVID-19, kami juga telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, dan alhamdulillah tidak ada
pemotongan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang perlu kita lakukan hanya refocusing sehingga kegiatan-kegiatan kita lebih optimal, ya, lebih efektif mencapai sasaran untuk peningkatan akses maupun mutu layanan pendidikan dan kebudayaan. Secara keseluruhan kita bisa melihat secara nasional postur anggaran pendidikan secara keseluruhan ada 550 triliun. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua mendapat alokasi 81,5 triliun atau 14,8% dari seluruh anggaran pendidikan yang merupakan 20% dari APBN. Kemudian kalau kita lihat menurut jenis belanja dan juga kategori pendanaan, untuk gaji dan tunjangan 18,10 triliun, untuk operasional dan pemeliharaan 2,7 triliun. Kemudian pendanaan wajib ini merupakan prioritas, meliputi untuk program Indonesia Pintar, kemudian kuliah, tunjangan guru non-PNS, BOPTN dan BPPTN-PH perguruan tinggi, kemudian juga BOPTN vokasi dan pengembangan serta pengembangan destinasi wisata, total ada 31,13 triliun. Kemudian ada prioritas-prioritas lainnya, ini khususnya berkaitan dengan prioritas kementerian, ada 15,5 triliun. Kemudian berikutnya kami menyampaikan di sini kesiapan kami khususnya berkaitan dengan jadwal atau timeline lini masa kegiatan-kegiatan paling tidak sekian. Namun semuanya sebetulnya sudah ada jadwalnya dan sudah ada timeline-nya. Di sini kami sampaikan sebagai contoh dari bagian saja. Misalnya untuk program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi, ini mempunyai jadwal seperti ini. Ya, jadi sekarang ini sampai dengan April kami melakukan persiapan khususnya untuk penerima baru. Sedangkan untuk yang ongoing itu kita bayarkan atau kita laksanakan sesuai dengan jadwal mula-mula yang ada. Persiapan ini meliputi finalisasi penyusunan RSPK, kemudian juga sosialisasi berkaitan dengan hal baru, koordinasi dengan unit-unit, ya, termasuk dengan perguruan tinggi misalnya, dan juga pembenahan ya atau peningkatan sistem informasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa melihat di sini penyaluran itu kita lakukan mulai Maret sampai dengan Agustus, ini khususnya untuk yang penerima baru ya, dan juga kalau yang lama ini sesuai dengan mula-mula seperti yang saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan program dan kegiatan prioritas berkaitan dengan pelaksanaan strategi Merdeka Belajar untuk pendidikan vokasional. Ini ada beberapa kegiatan, misalnya terkait dengan SMK Pusat Unggulan, itu akan segera di-launch. Kemudian juga kemudian tentu selanjutnya dilaksanakan dari waktu ke waktu. Kemudian untuk program penguatan pendidikan tinggi vokasi serta sertifikasi profesi itu dilaksanakan mulai Mei dan Juli. Sedangkan pendidikan kecakapan kerja itu dilakukan sejak awal sekarang karena ini relatif lebih established
kegiatannya. Dan berikutnya mengenai upskilling dan reskilling guru, kejuruan dan kursus, serta peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala satuan pendidikan vokasi. Ini dilakukan persiapan pada bulan Januari dan Februari, dan selanjutnya bulan Maret sudah akan dilaksanakan. Kemudian ini menyangkut pelaksanaan program Merdeka Belajar di pendidikan tinggi. Ini meliputi program-program yang relatif baru seperti Competitive Fund, yang mana alokasi dana didasarkan pada capaian kinerja atau mutu usulan proyek yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Juga Matching Fund, ya, jadi ini merupakan cost sharing antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kampus merdeka seperti kampus mengajar, yang rencananya mengirim 15.000 mahasiswa untuk membantu melakukan program pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswa di sekolah dasar dan menengah. Kemudian magang dan sertifikasi dosen. Kalau dilihat di sini kegiatannya akan dimulai Februari. Di bulan Februari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah mulai kegiatan untuk menyiapkan dan mengirim 15.000 mahasiswa untuk membantu. Kemudian pertukaran pelajar, juga micro kredensial untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Ya. Kemudian berikutnya lagi prioritas lain di pendidikan tinggi, ini meliputi atau berkaitan dengan dukungan sama PTS dan PTN dengan mitra. Ini termasuk berkaitan dengan penggunaan center, kemudian juga kompetensi SDM, dan program-program untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sehingga masuk dalam kategori world class. Di bidang kebudayaan, kita juga sudah siap dengan rencana dan serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal ini. Ini meliputi kegiatan-kegiatan menyangkut perlindungan, ya, pemanfaatan. Di sini ada target Februari, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perlindungan ini akan mulai. Kemudian Muhibah Budaya ini akan dilaksanakan Agustus, dan sekarang ini persiapan ya, termasuk festival jalur rempah dan juga kampanye berkaitan dengan kegiatan itu yang akan dilakukan mulai Maret. Pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan akan segera bisa dimulai secara spesifik bulan Maret. Demikian juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, film, musik, dan media baru. Ini termasuk revitalisasi lagu anak, kemudian juga festival film Indonesia yang akan segera mulai kegiatan-kegiatannya, paling tidak persiapannya mulai Februari. Kemudian juga Pekan Kebudayaan Nasional dan FPK ini tetap masuk agenda dan sudah kita siapkan seperti ini. Saya kira demikian, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Sekarang kita akan masuk kepada 3 isu strategis, AN, persiapan belajar tatap muka, dan BSU untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Silakan. Ini sekedar mengingatkan sekali lagi bahwa asesmen nasional itu sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan ujian nasional dari sisi fungsi dan substansinya.
dan hasil atau dampak yang diharapkan ini bahwa AN ini sama sekali bukan evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi untuk siswa sama sekali, ya, dan tidak menambah beban siswa sama sekali di kelas-kelas tersebut, dan tidak digunakan juga untuk PBDB. Berarti tidak ada konsekuensi kepada individu siswa sama sekali, dan evaluasi ini adalah berorientasi kepada perbaikan. Jadi ini untuk informasi bagi kepala sekolah dan guru-guru di mana saja level numerasi, literasi, dan juga level nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolahnya dia, dari murid-muridnya maupun juga guru-gurunya. Jadi ini suatu adalah pemetaan potret, bukan suatu assessment yang punitif atau yang menghakimi, tapi memberikan informasi agar sekolah itu bisa membantu sekolahnya merubah dirinya. Berikut. Sekedar mengingatkan sekali lagi bahwa ini bukan hanya literasi dan numerasi, itu adalah bagian AKM-nya yang untuk murid, tapi juga ada survei karakter, di mana kita akan mempertanyakan berbagai macam survei mengenai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai Pancasila, dan tentunya survei lingkungan belajar juga, di mana guru pun disurvei dan muridnya mengenai apa saja proses-proses pembelajaran yang ada. Jadi sangat holistik dan merupakan suatu potret. Poin yang sangat penting di halaman ini adalah walaupun misalnya dengan masa PJJ ini tingkat literasi numerasi pun mungkin menurun karena mungkin dampak dari PJJ, tapi sangat penting bahwa kita mendapatkan potret dari survei karakter dan lingkungan belajar juga untuk mengetahui sebenarnya pemetaan nilai-nilai Pancasila kita seperti apa di sekolah-sekolah kita se-Nusantara. Berikut. Nah, karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, kami sudah memutuskan, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dengan target jadwal baru, yaitu September dan Oktober 2021. Ya, kenapa kita menunda ini? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita, baik dari protokol kesehatan, persiapan logistik, dan infrastruktur itu lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu terjaga dan keamanan siswa terjadi. Berikut. Jadi ini adalah jadwal kita ya kepada AN. Saya nggak akan masuk kepada detailnya, tetapi pengembangan AN ini dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dan yang punya pengalaman sangat dalam mengelola asesmen terstandar dalam skala nasional. Secara logistik hampir sama seperti UN pelaksanaannya, dan pengembangan teknisnya AN ini dilakukan oleh berbagai macam pakar-pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi. Ya, tapi kita telah memutuskan untuk menundanya agar persiapan baik dari sisi akselerasi vaksin harapannya sudah lebih mendalam, tapi juga untuk memastikan protokol kesehatan itu masih terjaga dan persiapan cukup waktu untuk melaksanakan itu. Berikut. Ya, seperti ini jenjangnya, seperti September dan Oktober yang kita lakukan. Satu hal yang sangat penting Bapak Ibu anggota komisi adalah kalau kita tidak melakukan asesmen nasional di tahun 2021, dampaknya akan sangat dramatis. Karena bagi Bapak Ibu Komisi 10 yang selalu concern mengenai apa dampak misalnya dari pandemi ini terhadap learning outcome dan seberapa besar mungkin loss yang dihadapi dan mana, itu semuanya tidak akan terlihat. Kita sudah tidak ada ujian dalam skala nasional pun di 2020 karena pandemi, dan 2021 pun kalau misalnya tidak dilaksanakan kita tidak akan punya data point baseline-nya. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang paling tertinggal. Dan kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah-sekolah yang paling tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran, strategi bantuan untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan
bantuan kita. Inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap asesmen nasional di tahun 2021, ya. Dan kita bisa melihat perbandingannya dengan nanti 2022, apakah ada peningkatan, apakah stagnan, tapi paling tidak concern utama Kemendikbud dan Komisi 10 adalah untuk mengetahui, karena pada saat ini kita tidak punya datanya, mengetahui mana sekolah-sekolah, mana daerah-daerah yang paling butuh bantuan dari Pemda dan dari pemerintah pusat, dari sisi anggaran, dari sisi bantuan pelatihan, dari sisi berbagai macam dukungan yang dibutuhkan bagi yang mungkin paling tertinggal. Dan kita akan mengetahui itu dengan adanya asesmen nasional. Berikut. Ya, ini sekedar mengingatkan lagi bahwa tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan siapapun di dalam sistem pendidikan. Artinya tidak ada persiapan dari siswa yang dibutuhkan, seperti yang saya sudah jelaskan sekali lagi, dan harap ini bisa dikomunikasikan di konstituensi Komisi 10 bahwa tidak ada gunanya untuk bayar-bayar bimbel untuk AKM karena tidak ada dampaknya kepada kelanjutan pendidikan muridnya, ya, PBDB maupun angka maupun rapot, tidak ada dampaknya. Bagi guru pun ini hanya membantu memberikan visibilitas kepada gurunya untuk bisa memperbaiki dirinya, dan juga sama untuk sekolahnya, ya. Jadinya sekali lagi ini adalah baseline untuk nanti kita melihat apakah di tahun 2022 improvement atau tidak dan lain-lain. Berikut. Sekarang persiapan belajar tatap muka. Kita masuk ke bagian ini. Penyesuaian SKB 4 Menteri itu masih saja mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan. Itulah alasan kenapa kita membuat proses atau checklist dengan kesepakatan 4 Menteri. Kita membuat checklist yang cukup berat, ya, untuk bisa melakukan, biar persiapan itu dilakukan secara serius di masing-masing Pemda dan di masing-masing sekolah dengan berbagai macam perizinan atau approval yang harus dilaksanakan dari orang tua, komite sekolah, sampai dengan Pemdanya sendiri, gitu. Berikut. Seperti yang kita tahu, ini adalah mengingatkan sekali lagi bahwa Pemda, bukan hanya izin dari Pemda yang dibutuhkan, tapi dari satuan pendidikan dan perwakilan orang tua juga. Dan tentunya orang tua bisa memilih untuk anaknya tidak sekolah walaupun sekolahnya sudah memulai tatap muka. Berikut. Juga mengingatkan bahwa bahkan bagi yang mau melaksanakan tatap muka, kondisi prosedur pembelajaran sama sekali berbeda dari yang normal, ya, di mana kita harus menggunakan masker kapasitas hanya 50% dari normal, jadi maksimal 18 siswa per kelas, jadi ada rotasi, dan tentunya penjagaan jarak dan berbagai macam pelaksanaan proses pembelajaran akan sangat berbeda dari sekolah yang biasa. Berikut. Nah, ini mungkin chart yang sangat penting untuk diketahui bahwa dengan adanya pun kita melakukan langsung riset dan survei kepada para satuan pendidikan di berbagai macam daerah, dan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pun walaupun dengan protokol kesehatan sampai saat ini baru 15% daripada satuan pendidikan kita. Seperti kita lihat ini ada breakdown-nya, ada pembagiannya berdasarkan jenjang, dan kita melihat bahwa yaitu mayoritas sekolah kita adalah di SD, itu hanya 13,5% daripada sekolah kita yang melakukan tatap muka. Dan sebagai informasi lebih lanjut, terutama di kota-kota besar kita, di mana di situ adalah klaster pandemi yang paling memprihatinkan. Contohnya DKI Jakarta hanya melakukan tatap muka itu hanya 1%, 1,2%, Surabaya hanya 3%, Bandung 3%, Medan 6%, dan Palembang misalnya hanya 5%. Jadi benar-benar di kota-kota besar Pemda memang mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi resiko daripada COVID secara lebih intensif. Jadi benar-benar walaupun kita sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melaksanakan tatap muka,
tingkat kemauan masih cukup rendah di beberapa daerah, apalagi di daerah-daerah yang kota besar, di mana potensi penyebarannya lebih tinggi, populasinya lebih density daripada populasinya lebih tinggi. Jadi ini akan makan waktu yang cukup lama untuk baik dari mempersiapkan protokol kesehatan dan untuk memulai proses tatap muka ini. Jadinya seperti yang Pak Ketua tadi bilang, walaupun dengan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat, walaupun kita memberikan delegasi ini, tetap saja daerah-daerah memilih dan juga sekolah-sekolah memilih untuk mengambil jalur yang lebih aman atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan persiapan. Jadi ini mungkin satu hal yang salah satu bagian dari kenapa alasan SKB 4 Menteri itu beserta 4 kementerian itu kita keluarkan untuk memberikan otoritas balik ke Pemda, karena kami mengetahui bahwa kecepatan melakukan pembukaan tatap muka itu sebenarnya sangat pelan dan membutuhkan waktu dan preparasi. Jadi inilah alasannya kenapa dengan walaupun COVID sedang meningkat, setiap Pemda itu sebenarnya bereaksi sesuai dengan resiko untuk masing-masing daerah mereka. Berikut. Ya, untuk pembelajaran di perguruan tinggi sama, bahwa dapat dilakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan ketentuan protokol kesehatan yang hampir sama dengan sekolah dasar. Ini pun masih banyak sekali universitas-universitas yang belum siap, belum menentukan bahwa mereka belum siap melakukan tatap muka dan memilih untuk melanjutkan online di saat ini. Berikut. Ya. Dan ini sedikit survei rencana pembelajaran di perguruan tinggi, dan hampir 60% itu masih melaksanakan pembelajaran full daring, dan 44%, sekitar 40-44% itu mau melakukan yang hybrid learning gitu, di mana untuk beberapa hal yang membutuhkan project base atau membutuhkan equipment datang ke sekolah, tapi untuk lecture-nya dan kuliahnya itu dilakukan secara online lewat video conferencing seperti Zoom. Dan tentunya dukungan yang kita lakukan untuk pelajaran 2021, kita memberikan berbagai macam layanan gratis untuk para mahasiswa, beberapa hibah tablet dan sosialisasi implementasi LMS Spada Dikti. Kita menyiapkan modul lengkap interaktif untuk semester 1 ke 8, yaitu 6 program studi penggerak ekonomi arahan Bappenas di pariwisata, ekonomi digital, teknik informatika, manufaktur, keperawatan, dan agribisnis. Kami melakukan pelatihan daring untuk lebih dari 286.000 dosen dan literasi pembelajaran daring untuk 400.000 siswa. Dan kampus mengajar ini untuk membantu pembelajaran di jenjang dasar dan menengah, untuk anak-anak kampus, untuk membantu mungkin anak-anak yang di daerah-daerah yang lebih sulit melakukannya. Kita akan mengerahkan pasukan mahasiswa kita untuk mendukung, dan juga berbagai macam support dalam bentuk lain. Berikut. Ini adalah halaman yang cukup penting untuk menunjukkan bahwa semua hal yang kita lakukan di PJJ kita terus perbaiki. Kita terus tingkatkan kualitas pelayanan karena kita menyadari bahwa masih akan banyak sekolah yang masih melakukan PJJ. Jadinya dari sisi kurikulum sendiri di tahun 2021 kita akan terus mengembangkan model kurikulum satuan pendidikan dan penguatan implementasinya, yaitu kurikulum darurat kita terus sempurnakan. Penyusunan buku teks pelajaran dengan bentuk bahan yang lebih fleksibel dan kontekstual itu masih terus berjalan, jadi kita tidak sekali saja bekerja. Dan kita menambah modul-modul untuk 10 prodi baru dan juga layanan anjungan daring dikti di 50 titik perguruan tinggi. Rumah belajar, kita sekarang terus meningkatkan kualitas dari konten daripada rumah belajar dan juga penyempurnaan teknologinya. Jadi pemutakhiran aplikasi mobile untuk membuat itu lebih mobile first, lebih user friendly, preview konten dan personalisasi dari aplikasi itu terus berjalan, dan menambah jumlah duta rumah belajar menjadi 182 di tahun 2021
untuk program pembelajaran berbasis TIK. Jadi benar-benar menggenjot dan mengakselerasi konten dan aksesibilitas daripada rumah belajar. Dan tentunya seperti strategi kita digitalisasi sekolah tahun depan, penyediaan perangkat TIK terus berjalan, 12.600 paket TIK dan anggaran sebesar 1,3 T untuk Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk mendukung sekolah-sekolah kita dan juga mendukung kesiapan untuk asesmen nasional. 25.000 paket TIK melalui DEK Fisik bidang pendidikan dan meningkatkan jumlah peserta pelatihan guru terkait TIK ke 75.000. Jadi kita terus mengedukasi guru-guru kita untuk bagaimana menggunakan tips dan trik untuk menggunakan teknologi dalam konteks pendidikan. Tentunya juga berbagai macam penyediaan laptop juga. Berikut. Ya, seperti yang kita tahu, bantuan subsidi kuota kabar gembira akan dilanjutkan untuk bulan Maret, April, dan Mei untuk 2021. Dan BDR sekarang di fokus dari tahun 2021, program belajar dari rumah di TVRI itu kita fokuskan kepada peserta didik PAUD dan SD yang paling membutuhkan kelas 1-6 dan tiap jenjang diberi durasi 30 menit. Ini ditayangkan di hari Senin dan Jumat, ya. Kita refocusing kepada PAUD dan SD. Dan tentunya penyebaran praktik baik dan teknik-teknik dan inovasi-inovasi di masa PJJ terus kita tingkatkan. Jadi ini luar biasa program guru belajar dan guru berbagi, luar biasa populernya, dan itu sangat meningkatkan kerjasama komunitas antara guru. Dan memang ini adalah metode peningkatan kompetensi yang paling efektif di seluruh dunia. Guru belajar dari guru. Ini memang sudah terbukti di berbagai macam sistem pendidikan paling hebat di dunia. Memang ini adalah kunci daripada peningkatan kapasitas guru. Guru terinspirasi dan mengajar dan mementor guru lain. Dan ini melaksanakan program Ki Hajar TIK Talks dengan cakupan daerah yang lebih luas, diikuti 30.000 peserta. Jadi ini terus berjalan. Semua optimalisasi PJJ yang kita lakukan masih terus berjalan. Di luar daripada program-program peluncuran program baru Kampus Merdeka Belajar di tahun 2021. Ini. Berikut. Ya. Sekarang kita masuk ke bantuan subsidi upah. Jadi di masa 2020 kita telah mencapai target kita, yaitu 1.634.832 orang yang mendapatkan BSU di Dasmen, dan untuk Dikti kita mencapai 374.836 yang menerima bantuan BSU. Berikutnya. Nah, jadi saat ini BSU, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, BSU itu sedikit berbeda daripada misalnya bantuan kuota belajar, di mana BSU itu dibahas sebagai suatu paket kebijakan pemerintah pusat. Jadi itu adalah kebijakan lintas kabinet yang sekarang sedang didiskusikan dan belum diputuskan. Pada saat sudah diputuskan di tingkat kabinet, lalu akan segera kami infokan kepada Komisi 10 dan juga kepada masyarakat apakah BSU itu akan dilanjutkan atau tidak. Karena ini hubungannya dengan bukan hanya BSU untuk pendidik, tapi seluruh BSU bantuan di masa pandemi ini bagi semua sektor yang membutuhkan. Jadi ini adalah keputusan satu level di atas, yaitu keputusan dari kabinet, dan tentunya menunggu arahan dari Pak Presiden, tapi ini akan segera kita kabarkan setelah ada keputusannya. Jadi pada saat ini belum ada keputusannya yang final, tapi sedang dalam tahap diskusi final. Terima kasih. Untuk bagian yang terakhir, perkembangan penyusunan Sisdiknas, RUU Sisdiknas, saya persilakan Pak Toto. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Menteri. Bapak, Ibu pimpinan Komisi 10 serta seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati.
Izinkan saya menyampaikan laporan tentang perkembangan penyusunan revisi Undang Sisdiknas tahun 2003 sampai saat ini, dan kami rencanakan sampai bulan April 2021 ini kami melakukan proses ngedraft baik naskah akademik maupun norma dari undang-undang itu sendiri, dan kami ingin memastikan bahwa setiap unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu terlibat dalam penyusunan konsep dan memastikan betul bahwa undang-undang ini nanti ketika disahkan bisa diimplementasikan dengan baik. Sehingga kami berharap undang-undang ini tidak sekedar visioner, jelas harus visioner, tetapi memastikan bahwa bisa dieksekusi setiap pasalnya dengan baik. Kami harapkan April 2021 nanti sudah selesai proses drafting dari internal, lalu kemudian kami merencanakan membawanya kepada dalam rapat antar kementerian, panitia antar kementerian, yang kami harapkan selesai pada bulan November 2021. Suara saya agak mantul kelihatannya, mohon maaf. Dan kami setelah dari panitia antar kementerian, kami akan menyampaikannya secara formal kepada Bapak Ibu di Komisi 10 DPR, naskah akademik maupun norma yang akan kita bahas bersama-sama. Ini rancangan jadwal kita yang kita pandang realistis sampai dengan saat ini. Demikian Pak Menteri, terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Toto. Saya harap ini bisa menjawab sebagian besar daripada pertanyaan dan topik-topik yang diajukan Komisi 10. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu anggota yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Tidak akan bisa saya jawab semuanya di saat ini. Mungkin yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Untuk yang pertama adalah mungkin sedikit mengenai mengenai PTS dan juga KIP kuliah. Satu hal harap diingat bahwa hampir semua inisiatif kita, baik dari sisi relaksasi dan peringanan UKT itu sebenarnya emfasisnya kepada PTS. Jadi itu memang dukungan pertama kali yang kita dukung, dan untuk di dasar menengah mungkin cukup diingat juga bahwa pertama kalinya BOS afirmasi dan BOS kinerja diberikan kepada sekolah swasta. Jadi benar-benar ini adalah perubahan pertama ya kita melakukan untuk benar-benar mendukung seluruh sektor pendidikan, bukan hanya sekolah-sekolah dan universitas negeri. Tadi ada beberapa komen mengenai KIP kuliah dan masalah mengenai beberapa universitas yang tidak menerima dan lain-lain. Di tahun 2021 kabar gembiranya adalah kita akan melakukan adjustment terhadap KIP kuliah, masih sama total jumlah yang menerimanya, tetapi kita akan memberikan ruang-ruang tiering bagi yang misalnya akreditasi universitasnya lebih tinggi akan menjadi lebih besar, sehingga ini akan merubah paradigma demand dan supply Bapak Ibu, sehingga yang tadinya sekolah-sekolah yang lebih mungkin akreditasinya lebih tinggi atau mungkin kualitasnya lebih tinggi, dia tidak akan segan-segan mengambil murid-murid yang miskin atau yang kurang mampu, sehingga kita ada tiering system gitu. Jadinya kita akan ada alokasi yang akan menetralisir biaya SPP yang mungkin lebih tinggi. Jadi harapannya itu pasti akan membantu mengeliminasi friksi
antara perguruan-perguruan tinggi yang mungkin saat ini masih tidak ingin menerima karena mereka SPP-nya di atasnya. Jadi itu adalah nanti ditunggu Bapak Ibu akan ada diferensiasi daripada KIP berdasarkan misalnya akreditasi universitas tersebut, dan itu akan menjawab concern Bapak Ibu mengenai universitas banyak yang tidak menginginkan menerima murid-murid KIP. Dan salah satu dampak terpenting daripada diferensiasi KIP itu adalah bahwa sekarang motivasi anak-anak yang kurang mampu tapi sangat berprestasi dan pintar, motivasi mereka untuk apply ya, untuk mencoba masuk kepada universitas-universitas terbaik kita itu meningkat secara drastis. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu. Harapannya bahwa anak-anak yang dari kelas ekonomi yang tidak terlalu mumpuni sekarang berani dan pede untuk mengajukan aplikasi mereka ke sekolah-sekolah terbaik Indonesia yang mungkin SPP-nya lebih tinggi, dan ini untuk negeri maupun swasta ya, bisa dipastikan ini untuk negeri maupun swasta. Terima kasih untuk apresiasinya bahwa kita telah berjuang agar pemotongan APBN tidak terjadi di Kemdikbud. Saya bisa mengkonfirmasi lagi bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan ada pemotongan karena prioritas Pak Presiden adalah mengenai pengembangan SDM, dan kita masih butuh sangat butuh peningkatan, malah bukan penurunan daripada anggaran pendidikan seperti yang Bapak Ibu di sini terus mengingatkan kami di Kemendikbud. Ada beberapa poin saya ingin ke Pak Ainun sebentar untuk menjelaskan sedikit mengenai realisasi yang mungkin di atas 100% dan bagaimana itu mekanismenya dan apa yang terjadi. Silakan Pak Ainun kalau bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Jadi mengenai realisasi yang lebih dari 100%, ini disebabkan atau diambilkan dananya dari realokasi kegiatan-kegiatan yang bisa kita efisienkan. Dari ini adalah hasil efisiensi. Sebagai contoh, belanja barang itu banyak berkurang karena berbagai forum yang mula-mula konvensional, tatap muka, itu diganti dengan virtual sehingga lebih murah dan outputnya lebih besar, pesertanya lebih banyak. Ini misalnya terjadi pada kegiatan upskilling guru vokasi misalnya, atau pendidik vokasi. Jadi karena virtual pesertanya lebih banyak dan biayanya lebih murah. Kemudian untuk konten digital misalnya ini agak beda. Jadi ini mengapa kemudian outputnya sangat-sangat banyak. Karena semakin banyak partisipasi masyarakat dan industri dalam menyediakan konten digital. Dan kinerja-kinerja ini, pencapaian target-target ini direview juga oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terkait dengan laporan kinerja instansi. Ini nanti diperiksa oleh BPK. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Ainun. Sedikit klarifikasi, sepertinya kami menerima saran dengan sangat positif mengenai proses peta jalan pendidikan ini. Mungkin ada beberapa hal untuk klarifikasi saja, bahwa Kemendikbud ini sudah mengundang lebih dari 80 organisasi ya di masa pendek ini, di mana ada banyak sekali tantangan karena masa pandemi, tapi sudah ada 80 organisasi pendidikan dari berbagai macam latar belakang, yang agama maupun yang akademis. Tetapi kami menerima masukan itu, masih mungkin banyak sekali organisasi yang bisa kita diskusikan dan bisa kita undang. Jadi banyak dari mereka pun yang kadang-kadang tidak sempat datang pada saat diundang. Jadi kita akan memastikan bahwa pelebaran masukan atau input daripada peta jalan ini terjadi sesuai arahan Komisi 10. Terima kasih untuk masukannya. Mohon kesabaran Bapak Ibu anggota, karena ini pertama kalinya ini terjadi di negara ini, bahwa ada peta jalan yang skalanya begitu besar.
Bayangkan ada berapa organisasi pendidikan yang akan datang mengetuk pintu di pintunya Bapak Ibu anggota karena mereka belum berbicara dengan kita. Realitanya adalah ini pertama kali kita melakukannya, jadi pasti akan ada selalu organisasi yang komplain bahwa mereka tidak terlibat dalam ini. Kami di Kemendikbud berkomitmen akan mencoba melibatkan sebanyak mungkin organisasi ini yang menurut kami bisa memberikan input yang sangat baik. Jadi itu pasti masukan kami terima dengan sangat positif. Mengenai asesmen nasional, ya memang tantangan kita selalu di semua perubahan yang terjadi, dan sekali lagi saya ingatkan kepada anggota Komisi 10 bahwa ini adalah konsekuensi daripada melakukan perubahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sosialisasi beban atau sosialisasi itu menjadi sangat besar di kita. Jadi kami harus mengulangnya dan mengulang lagi. Tidak perlu ada bimbel, tidak ada konsekuensi untuk murid, tidak ada konsekuensi untuk PBDB dan lain-lain. Jadi harapannya benar-benar tadi mungkin rekomendasi bahwa kita bisa memberikan anggota Komisi 10 paket-paket komunikasi sehingga Komisi 10 bisa menjadi corong daripada informasi ini untuk melegakan masyarakat, karena sebenarnya asesmen nasional ini tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali, ini hanya baselining kita. Jadi memang beban kami akan menerima masukan itu bahwa beban sosialisasi itu kami harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan menghilangkan mispersepsi, misinformasi yang mungkin disebarkan juga bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan daripada adanya asesmen baru. Ya, contohnya dengan berbagai macam iklan-iklan mengenai bimbel asesmen kompetensi, padahal ini tidak bisa dibimbelkan dan tidak ada gunanya untuk dibimbelkan. Jadi itu pasti akan menjadi salah satu catatan dan PR besar kita untuk bisa menenangkan di masyarakat, terutama mengenai AN. Mau saya klarifikasi di topik AN bahwa terkait pengukuran learning loss, itu saya senang sekali ditanyakan itu, karena memang AN adalah cara kita untuk benar-benar mengetahui apakah ada learning loss. Karena walaupun misalnya kita hanya bisa mengukurnya nanti tahun depan, mengenai dampak daripada masa PJJ ini, kalau kita tidak punya baseline di tahun ini, kita nggak akan tahu apa tren itu menurun apa meningkat. Dan sangat susah menggunakan perbandingan misalnya dari sebelumnya dari nilai UN yang sebenarnya sangat bergantung kepada level sosioekonomi dan apakah orang tuanya mampu membimbelkan anaknya untuk mengambil UN, iya kan? Jadi ini asesmen kompetensi ini yang baru, asesmen nasional ini harus menjadi baseline kita di tahun ini agar kita bisa mengukur ke depan apa sebenarnya loss of learning yang ada terjadi. Dan di dalam berbagai macam survei di dalam asesmen nasional itu, kami akan ada berbagai macam paket pertanyaan bagaimana guru merespon atau beradaptasi pembelajaran di masa pandemi. Jadinya ada paket khusus yang akan kita keluarkan di dalam paket ini, tapi tentunya satu assessment ya, jadi nggak merepotkan murid dan guru untuk melihat tantangan-tantangan apa yang dihadapi di masa pandemi. Dan loss of learning itu tentunya akan terlihat daripada tren yang kita ambil tahun ini dan perbandingan dengan tahun depan. Dari situlah kita akan melihat dampak realnya. Kita bisa membandingkannya dengan UN dari yang 2 tahun yang lalu, nanti bisa juga kita bandingkan, tapi ini akan lebih akurat dan apples to apples. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu untuk melihat loss of learning, kita bisa membandingkan diferensiasi atau gap atau kesenjangan antara daerah-daerah dan membandingkannya dengan kesenjangan di masa UN. Jadinya dengan adanya data di tahun ini, kita bisa melihat apakah kesenjangan itu secara relatif menjadi memperbesar atau memperkecil, di mana yang lebih memperbesar, dan itu akan menjadi panduan kita di akhir tahun ini untuk merancang kebijakan di tahun berikutnya. Itu makanya sangat penting untuk mengevaluasi loss of learning, kita harus melakukan AN, karena tidak mungkin dengan momen survei dan menginkorporasi bantuan siapapun untuk melakukan survei yang lebih mendalam di semua sekolah, tidak ada cara lebih representatif dan statistically secara saintifik agar semua sekolah mendapatkan ada perbandingan, karena kita butuh perbandingan relatif itu untuk melihat kesenjangannya sebesar apa tanpa melakukan assessment di tingkat nasional, Bapak Ibu. Jadi mohon diharapkan ini memang kebutuhan dasar
Kita harus mengetahui apa yang kita tidak ketahui mengenai sistem pendidikan kita. Terima kasih. Kami sangat setuju dengan masukan Komisi 10 juga mengenai intensitas daripada meningkatkan akses internet, walaupun itu bukan di bawahnya tupoksi kita. Seperti yang saya bilang di raker sebelumnya, itu adalah ada pendampingan yang cukup intensif dengan Menkominfo dan berbagai macam instansi kementerian lain untuk memastikan ini secepat mungkin. Tapi dalam semua hal yang infrastruktur, yang sifatnya infrastruktur, selalu ada jeda waktu eksekusi dalam melakukan ini. Ini bukan suatu hal yang bisa dilakukan secara instan karena ada procurement cycle, ada pembangunan cycle, dan lain-lain. Tapi itu yang terus kita dampingi kementerian-kementerian yang bertanggung jawab di sini, dan sudah jelas bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas daripada konektivitas tersebut. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN baik buat P3K atau PNS itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid, dan bagaimana kita apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak 1 kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah 2 hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak. Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi. Bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, ini adalah tes ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN, dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak tes seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan tes seleksi. Kami menyadari di tahun ini bahwa kita berasumsi bahwa COVID itu akan terus masih berlalu, masih akan ada, dan akan selalu ada hybrid model antara yang tatap muka pun pasti akan setengah dari kelasnya itu masih
melaksanakan PJJ. Jadi kami membuat perencanaan itu dengan mengasumsi bahwa COVID akan masih ada. Jadi kita harus selalu merencanakan untuk worst case scenario, dan itu memang strategi Kemendikbud. Makanya kita memperjuangkan untuk kuota belajar masih dilanjutkan. Kita tunggu apakah bantuan-bantuan subsidi upah lagi akan dilanjutkan, dan optimasi daripada semua metode PJJ akan terus kita lakukan, Bapak Ibu. Itu tidak berarti bahwa bagi yang benar-benar tidak bisa melakukan PJJ, posisi Kemendikbud sangat jelas. Bagi sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang sama sekali yang sangat sulit melakukan PJJ, kita akan menganjurkan Pemda untuk segera mengakselerasi pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah itu. Kemdikbud tidak pernah bergeser daripada posisi ini. Bagi daerah-daerah yang paling sulit melakukan PJJ dan tidak bisa, lebih baik dengan protokol kesehatan melakukan tatap muka. Jadi itu adalah posisi yang Kemdikbud selalu akan mengambil untuk membela hak anak kita untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi yang semakin sulit sebaiknya mulai tatap muka. Dan terus terang Bapak Ibu, Pemda ini sudah melakukan arbitrase ini di berbagai macam tempat, di mana mereka menentukan beberapa sekolah-sekolah mereka yang memang paling sulit melakukan PJJ, dan dari situlah dia melakukan tatap muka, memilih sekolahnya dan daerahnya, desa-desanya, kecamatan-kecamatannya yang untuk melakukan tatap muka karena memang opsi PJJ-nya tidak optimal sama sekali. Saya rasa Bapak Ibu dari saya sekian. Mungkin pertanyaan, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dan concern-nya bisa saya tanggapi secara langsung, tapi sisanya bisa kita respon secara tulis kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan saran-saran dari Komisi 10. Saya harapkan juga tahun 2021, walaupun kita berencana untuk senario yang terburuk, tetapi kita mengharapkan dan berdoa insya Allah senario terbaik dan memitigasi dengan adanya vaksin dan lain-lain bisa mulai mengembalikan kita kepada baik sekolah tatap muka dan juga mengembalikan rasa kenyamanan kita terhadap berinteraksi sebagai masyarakat Indonesia, agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia masih terjaga dan masih utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.